Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua tentang Badan Peradilan Agama yang akan kita bahas adalah tentang pimpinan dan hakim. Nah, di video sebelumnya pengadilan yang ada di peradilan agama itu ada pengadilan agama atau mahkamah syariah, kemudian ada pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah Aceh. Nah, di sini untuk pimpinan, ya, baik di pengadilan agama, mahkamah syariah maupun pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah Aceh, itu dipimpin oleh seorang ketua, ya, namanya ketua pengadilan agama atau ketua mahkamah syariah, dan dibantu dengan seorang wakil ketua. Begitu pula yang ada di tingkat banding, pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah Aceh, dipimpin oleh seorang ketua pengadilan tinggi agama atau ketua mahkamah syariah Aceh yang dibantu oleh wakil ketua. Di tingkat pertama, ketua atau wakil, ya, itu harus mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 7 tahun sebagai hakim PA, baru bisa diangkat untuk menjadi ketua atau wakil ketua. Sementara untuk ketua di pengadilan tinggi agama dibedakan dengan syarat dari wakil ketua pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah. Nah, untuk ketua, ya, di tingkat banding itu sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau sebagai hakim tinggi, 5 tahun sebagai hakim tinggi atau sekurang-kurangnya 3 tahun, ya, sebagai hakim tinggi atau hakim PTA dan pernah menjabat sebagai ketua pengadilan agama, ya, 5 tahun atau 3 tahun sebagai hakim tinggi dan pernah menjabat sebagai ketua pengadilan agama. Sementara untuk wakilnya ini lebih sedikit untuk pengalamannya. Syaratnya, ya, sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai hakim tinggi, ya, atau hakim PTA, atau sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai hakim PTA atau hakim tinggi dan pernah menjabat sebagai ketua. Nah, itu syarat untuk menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama atau mahkamah syariah Aceh. Nah, kemudian untuk pengangkatannya, ketua dan wakil ketua itu diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung. Ya, pengangkatan pemberhentiannya oleh ketua Mahkamah Agung. Dan bagaimana tugas ketua pengadilan? Ya, yang pertama tentunya adalah mengatur pembagian tugas hakim. Ya, nanti ada hakim yang khusus mengadili perkara-perkara tertentu atau hakim yang menjadi mediator dan lain sebagainya. Kemudian membagikan berkas, ya, atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan. Artinya ini adalah penunjukan majelis hakim, ya, penunjukan majelis hakim, kemudian berkasnya diberikan kepada majelis hakim yang ditunjuknya. Menetapkan perkara sesuai dengan nomor urut, ya, tetapi apabila menyangkut kepentingan umum, perkaranya bisa didahulukan. Nah, kemudian menentukan apakah perkara yang diajukan ke pengadilan itu merupakan ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum atau tidak, dan juga mengawasi tentang pelaksanaan penetapan atau putusan atau yang biasa disebut dengan eksekusi. Ini yang berikutnya adalah tentang hakim. Siapa hakim itu? Ya, hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, diangkat oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua MA dan atau KZ melalui ketua Mahkamah Agung. Ya, jadi kalau itu pengusulan pemberhentian itu dari KZ atau Komisi Yudisial, itu tidak serta-merta langsung diajukan oleh ketua Komisi Yudisial, tetapi pemberhentian hakim yang atas usul Komisi Yudisial itu tetap melalui ketua Mahkamah Agung. Baru ketua Mahkamah Agung mengajukan ke presiden dan presiden
bisa melakukan pemberhentian kalau ternyata ada syarat-syarat terpenuhi untuk pemberhentian sebagai seorang hakim. Nah, ini untuk yang atas usul Komisi Yudisial hanya dapat dilakukan apabila hakim melanggar kode etik atau pedoman perilaku hakim. Jadi ada kode etik dan pedoman perilaku hakim itu yang harus dipatuhi apabila dilanggar. Nah, Komisi Yudisial ini bisa mengajukan usulan untuk pemberhentian hakim tersebut. Kemudian kalau hakim tingkat pertama itu hanya disebut dengan hakim saja, ya. Sementara untuk hakim yang ada di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syariah itu disebut dengan hakim tinggi. Ini adalah larangan seorang hakim untuk merangkap jabatan. Tidak boleh sebagai pelaksana putusan atau melakukan eksekusi terhadap perkaranya sendiri, ya. Hakim sekaligus eksekusi. Kemudian tidak boleh merangkap menjadi wali, ya, atau mewakili anaknya, atau sebagai pengampu, ya, mewakili orang yang berada di bawah pengampuannya dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa oleh si hakim tersebut. Jadi tidak boleh ada sangkut paut dengan ada kepentingan terhadap perkara yang diperiksanya. Tidak boleh menjadi pengusaha, tidak boleh menjadi advokat, atau jabatan lain yang diatur dengan peraturan pemerintah. Artinya kalau ada peraturan pemerintah yang melarang untuk hakim itu rangkap jabatan, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, berikut ini adalah tentang pemberhentian. Pemberhentian dari ketua, wakil ketua, dan juga hakim. Ada dua macam pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, ini adalah pemberhentian dengan hormat. Karena apa? Karena permintaan sendiri, karena sakit, ya, baik jasmani maupun rohani yang terus-menerus. Kemudian ini memasuki usia pensiun atau berumur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim PA. Kalau untuk ketua, wakil ketua, dan hakim tinggi itu adalah 67 tahun usia pensiunnya. Atau diberhentikan dengan tidak hormat karena apa? Karena tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ketua, wakil ketua, dan hakim juga bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Karena apa? Karena dipidana melakukan tindak pidana dengan ancaman dipidana, ya, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya, dengan pidana sekurang-kurangnya 3 bulan. Melakukan perbuatan tercela, ya, apakah karena sikapnya, perbuatannya, tindakannya, baik itu di dalam maupun di luar pengadilan yang bisa merendahkan martabat hakim. Kemudian melalaikan kewajibannya dengan secara terus-menerus selama 3 bulan. Kemudian ada juga diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar larangan-larangan tadi tentang rangkap jabatan. Ini tentang pimpinan dan hakim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.